Dia mengubur peluru satu persatu di tanah, mengubahnya menjadi ranjau darat yang diaktifkan oleh tekanan. Lalu dia mengumpulkan lebih banyak peluru lagi, mengekstrak mesiu dari dalamnya untuk membuat bertonton bahan peledak yang ia letakkan di sekitar lahannya. Untuk meledakkan bom-bom itu, ia menggali sebuah parit di sepanjang properti dan mengisinya dengan bensin dalam jumlah besar. Kemudian ia memasang perangkat peledak di sepanjang jalur musuh yang tak terhindarkan dan menutupi semua jebakan itu dengan rumput. Namun, untuk melenyapkan musuhnya, jebakan bawah tanah akan menjadi bagian paling krusial dari rencananya. Pertama, ia memodifikasi sebuah senapan dengan 2 laras berukuran tepat dan memasangnya di pintu masuk terowongan. Lalu ia menajamkan tak terhitung banyaknya batang baja hingga ujungnya setajam pisau dan menempatkannya di lubang-lubang dalam di sepanjang terowongan. Di langit-langit terowongan, ia memasang balok-balok kayu yang dilapisi batang baja. Terakhir, ia membuat banyak lubang kecil di sekitar terowongan agar bisa menyerang musuh dari bayangan kapan saja. Ia harus menghafal lokasi pasti setiap jebakan karena jumlahnya begitu banyak sehingga bahkan ia sendiri bisa memicunya secara tidak sengaja jika tidak hati-hati. Jika ada musuh yang berhasil menghindari semua jebakan hanya karena keberuntungan, mereka akan berhadapan dengan busur panah kompositnya, ditarik hingga maksimal agar mereka tak punya jalan keluar. Ia juga memasang ranjau claymore dan bahan peledak C4 di seluruh sistem terowongan. Tidak seperti pertempuran sebelumnya, kali ini Rambo tidak bertarung untuk bertahan hidup. Ia bertarung demi balas dendam. Ia bertekad menjadikan tempat itu sebagai kuburan bagi musuh-musuhnya. Tapi musuh seperti apa yang bisa membuat Rambo yang hampir berusia 70 tahun sampai pada titik se-ekstrem itu? Semua berawal dari putrinya. Setelah pensiun dari dinas militer, Rambo tidak pernah menikah atau memiliki anak kandung. Baru pada usia 50 tahun ia mengadopsi seorang putri. Namun ketika putrinya dewasa, ia bersikeras pergi ke Meksiko untuk mencari ayah kandungnya. Rambo memperingatkannya untuk tidak pergi, mengatakan bahwa ayahnya tidak lebih dari sampah. Namun Lisa dengan tegas menolak mendengarkannya dan bersikeras mencari bajingan itu tanpa menyadari bahwa perjalanan itu akan merenggut nyawanya. Akhirnya dengan bantuan seorang teman di Meksiko, Lisa berhasil menemukan ayah kandungnya. Namun seperti yang telah diperingatkan Rambo, pria itu benar-benar tidak berhati nurani. Hanya karena Lisa adalah beban baginya. Dia telah meninggalkannya dan ibunya telah dipukuli hingga tewas oleh pria yang sama. Mengetahui semua ini membuat Lisa hancur. Untuk menghiburnya, temannya memutuskan untuk membawanya ke klub malam agar bisa sedikit teralihkan. Itulah awal dari mimpi buruk Lisa. Begitu tiba di bar, Lisa menarik perhatian seorang pria aneh yang tanpa ia sadari memasukkan obat ke dalam minumannya. Ketika ia terbangun lagi, ia telah dibawa ke sebuah tempat penampungan orang di mana siksaan tiada akhir menunggunya. Sehari semalam berlalu dan putrinya belum kembali juga. Rambo sangat khawatir, jadi ia mengambil senjatanya dan mengemudi sendirian ke Meksiko, siap untuk berperang.